Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Karbuan SKW. Berawal dari mengisi potray dengan media tanah yang sudah kita ayak dan kita haluskan, dan sekarang mengisi potray untuk memindah bibit atau menyemaikan bibit yang masih kecil ke dalam potray, agar pemindahan bibit ke lahan nantinya bibit tidak layu dan langsung hidup, karena bibit yang kita semai sudah mengeluarkan akar dan kita pindahkan dengan tanahnya, dan saatnya kita memindahkan bibit ke dalam potray. Nah, ini adalah bibit yang kita semai sebelumnya, yang kita tabur di atas tanah, yang harus kita seleksi dulu, kita cabuti. Nah, ini yang nantinya kita pindahkan ke dalam potray. Kita menantikannya tumbuh akar dan baru kita pindahkan ke lahan. Nah, inilah bibit yang sudah selesai kita semai, dan kita harus menunggu beberapa minggu baru keluar akar. Sambil menunggu bibit keluar akar dan tumbuh besar, kita siapkan dulu media tanamnya atau lahannya. Kita bajak atau garap dulu lahan dengan menggunakan kultivator yang untuk menghaluskan di bedengan kita. Lahan ini dulunya kita tanami semangka, dan semangkanya sudah kita panen dan kita semprot, dan sekarang saatnya kita membajak atau mengolah lahan, karena bekas tanaman semangka dapat memicu datangnya jamur kalau tidak kita olah lahan dengan sempurna. Makanya harus kita lakukan pembajakan sehalus mungkin agar sisa-sisa dari tanaman semangka tidak lagi menimbulkan jamur. Dan setelah ini kita juga menambahkan pupuk dolomit atau kapur pertanian untuk menetralkan tanah. Kita tambahkan juga kohe ayam dan SP36. Selesai sudah kita membajak atau menggemburkan tanah atau mengolah lahannya, dan inilah hasil-hasil bedeng kita yang sudah kita garap, yang sudah kita gemburkan menggunakan kultivator. Kita membuat 2 kali putaran dan sekarang lumayan halus, dan sekarang kita siap masuk pupuk SP36, pupuk kandang, dan untuk menanam selanjutnya kita lakukan setelah 1 minggu kemudian. Nah, ini adalah kohe ayam yang sudah kita fermentasi. Kita akan menabur di media yang akan kita tanami seperti ini. Kita menumpukan yang dimana kita mau menanam saja, jadi tidak sepanjang bedeng kita taburi untuk mengirit biaya juga, karena nantinya ini akan kita timbun. Kita timbun sampah-sampah yang di halaman ini, kita kupas, kita naikkan ke atas, akan menjadi kompos membantu kohe ayam ini. Kita terus menambahkan. Kita menanam kurang lebih 40 cm jaraknya. Setelah ini nanti kita akan menambahkan juga SP36. Selanjutnya kita taburi SP36. Nah, ini bentuk SP36. Bentuknya butiran-butiran kecil. Dan ini prosesnya lama, baru
mengembang baru larut, karena ini memang betul-betul keras. Tapi kalau sudah tertimpa air hujan dan kita timbun di dalam tanah, 1 minggu dia akan larut. Kita menabur sesuai dengan dimana kita meletakkan kohe ayam tadi, dan kita timpa lagi menggunakan SP36 agar bibit yang pertama sekali kita tanam tersentuh semua akarnya oleh pupuk-pupuk vegetatif seperti kohe ayam dan SP36 ini, agar tumbuhan kita cepat mengeluarkan akar dan bertunas lebih banyak. Setelah 1 minggu kita sudah menabur pupuk SP36 dan kohe ayam, saatnya kita untuk menanam benih ke lahan. Benih cabai yang kita semai di dalam pot tray sudah mengeluarkan akar. Nah, seperti ini sudah memutih akarnya. Nah, perlu kita ketahui sebelum kita memindahkan bibit ke lahan, ada baiknya lahan yang mau kita tanami harus kita siram dulu dengan air agar lembab. Dan kebetulan tadi malam habis turun hujan dan pagi ini kita terus menanam dengan sangat mudah sekali. Sebelum menanam juga kita melubangi tanah dan agar mempermudah untuk meletakkan bibit. Nah, seperti ini tinggal kita letakkan bibit, terus tutup tanah, kalau bisa dipadatkan sedikit agar tidak bergoyang kalau ditiup angin. Ratakan permukaan tanah dan untuk mempermudah penyiraman. Terus kita lakukan perihal yang sama hingga selesai sampai semua lahan, dan pastikan kita siram kembali setelah selesai penanaman. Nah, seperti inilah kurang lebihnya bibit cabai yang sudah kita pindahkan di lahan yang sudah kita tanam, dan kita hanya menunggu untuk beberapa hari nanti akan kita lakukan penimbunan di atas bedeng agar tanaman bisa lembab dan sejuk akarnya dengan kompos-kompos yang ada. Nah, inilah penampakan cabai sayur kita atau cabai sumis yang sudah berumur 10 hari setelah tanam, dan sekarang saatnya kita lakukan penambahan atau penimbunan bedeng. Nah, pentingnya kita lakukan penambahan bedeng seperti ini agar cabai ini bertahan hijau lebih lama, karena rumput dan kompos-kompos yang kita naikkan, yang kita timbunkan akan lebih mudah terurai dan terserap dan bisa lembab. Jadi hijau tanaman kita bisa bertahan lama dari kompos yang kita timbun ini. Seperti ini rerumputan yang mengering, ini akan bertahan lama hijaunya diserap oleh cabai kita. Kompos yang kita naikkan ini, rumput-rumput kering ini akan untuk bertahan lama mengikat air dan mudah terurai, jadi cabai kita bisa subur. Nah, inilah pentingnya kalau kita tidak menggunakan plastik mulsa. Seharusnya kita timbun dari halaman ini rumputan, kita timbun di atas agar cabai kita lebih sempurna. Nah, inilah saya menimbun menggunakan alat ini, alat skop manual yang kita modifikasi. Nah, seperti ini. Dan di ujung juga sudah kita modifikasi, kita asah tajam, jadi mempermudah untuk penimbunan.
Nah, inilah sahabat tani. Umur cabai kita sudah berumur 20 hari setelah tanam. Dan ini penampakannya sudah mulai mengeluarkan bunga-bunga. Nampak enggak sahabat tani? Nah, kita putar dulu kamera belakang. Nah, inilah dia sahabat tani. Sudah mulai ada penampakan buah kecil. Dan ini pohonnya agak kecil, tidak seberapa sempurna karena di sini masih cuaca kemarau dan kita tidak melakukan pengocoran. Hanya saja dia bertahan kepada kompos-kompos daun kering yang kita timbun waktu itu, jadi masih bisa bertahan hijau seperti ini dan lembab. Dan di sini kita juga punya kebun yang sebelum ini sudah kita tanam lebih dulu, yaitu di ujung sebelah sana. Nah, kita lihat, kita sepil. Nah, di sana. Jadi kita langsung aja menuju ke sana. Nah, ini dia yang lebih duluan kita tanam dan ini sudah berbuah. Dan itu tadi yang kita sepil waktu itu sejak penanaman dan berumur 20 hari sudah mulai berbunga. Nah, sekarang kita sepil yang lebih dulu kita tanam dan cara berbudidayanya juga sama seperti yang di sana. Cuman ini lebih tua karena ini umurnya sudah 45 hari atau 50 hari lah. Kurang lebih. Nah, sekarang sudah ada buahnya dan kita sepil yang mana satu. Kita jalan dulu. Kita lihat-lihat. Nah, itu sudah ada penampakan. Dan sekarang kita coba masuk di sini, kita lihat dan kita spill lebih dekat lagi. Nah, ini buahnya sahabat tani. Alhamdulillah buahnya lumayan lebat. Kita spill satu persatu. Nah, alhamdulillah walaupun tidak seberapa, namun ini sangat-sangat lumayan bagi saya. Gimana kalau menurut sahabat tani, saya tidak tahu. Dan ini sulaman baru, belum berbuah. Sama dengan yang di sebelah sana tadi, sulaman baru. Nah, ini yang sudah lama. Nah, ini juga yang sudah lama. Buahnya lumayan lebat. Kalau untuk perawatannya, kita di sini, kalau punginya, saya menggunakan skor bersama antrokol juga, pungi. Cuman kita rolling, tidak bareng-barengan. Kita rolling 1 minggu 1 kali, lain jenis. Dan kita campurkan juga dengan pesnap, pestisida nabati. Yang untuk jamur juga, untuk pungi juga. Kalau untuk insektisidanya, saya menggunakan Alika. Dicampur juga dengan pesnap, pestisida nabati. Nah, selain itu saya juga menambahkan dumil untuk pencegah ulat. Dan saya juga menambahkan postin untuk pengendali ulat gerayak dan ulat penggerek juga. Nah, inilah. Dan untuk insek dan racun kita gunakan 1 minggu 1 kali. Itu pun kalau keadaan tidak ada hama, jadi kita undur 10 hari 1 kali pun tidak masalah. Nah, seperti ini sepertinya aman-aman saja, tidak ada lalat buah, tidak ada busuk buah, dan daun pun aman-aman saja. Jadi kita lakukan 10 hari baru kita lakukan penyemprotan, hanya untuk pencegahan saja. Nah, inilah dia sahabat tani, hasil dari budidaya cabai kita yang waktu itu kita spill dari sejak pembibitan, perawatan, dan sekarang saatnya sudah hampir mulai panen, tidak lama lagi. Nah, jadi kita spill akhir dan dari hasil dari semua kerja keras kita. Inilah dia sahabat tani. Oke sahabat tani, sampai di sini dulu video kita. Jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe bagi yang belum. Tak lupa saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.
Dan bolehlah kritik dan sarannya di komentar agar kita dapat sharing-sharing cara berkebun dan saling bertukar pendapat.